Jadi ke muka dulu untuk luar biasanya, terus mengukur jarak miring pada por. Nah, ini mengukur dan mencatat jarak miring pada formulir ukur ya dalam keadaan luar biasa ya ini ya setelah membidik target dan membidik target ke foresight ke depan ya dalam keadaan luar biasa dan mencatat pada formulir ukur sudut horizontal sudut vertikal. Nah 9 membidik target ke backset. Jadi ke backset itu terakhir ya untuk luar biasa ya, bacaan luar biasa. Dan membaca dan mencatat pada formulir ukur sudut horizontal dan sudut vertikal. 10 mengukur dan mencatat jarak miring ya pada formulir. 10 tahapan ini berarti proses pengukuran kita sudah mendapatkan data ya. Sudah mendatakan data, jangan lupa. Jadi ada titik ikatnya, titik kontrolnya ada di tempat berdiri dan di target belakang ya atau di yang lain tergantung nanti di sket lapangannya ya. Jadi ada titik kontrol. Jadi data ukur lapangan dan data koordinatnya nanti bisa dihitung untuk selanjutnya. Ya. Oke. Nah, sekarang langkah centering ya. Nah, kita perhatikan nih. Pada gambar ini ada kaki 1, kaki 2, kaki 3. Kita 1, 2, 3 ya di kaki, kita definisikan begitu. Tapi kalau di skrup itu ada skrup A, B, C. Kalau kaki saya definisikan supaya untuk menjelaskan centering itu lebih mudah ya. Oke. Nah, rapikan statif artinya luruskan ya, rapikan. Nah, ukur setinggi dagu ya. Ukur setinggi dagu atau dada agar supaya dalam membidik target nyaman dan tidak menjijit. Kira-kira nanti mata tuh kurang lebih bisa sejajar atau lebih rendah ya dari teropong gitu ya tujuannya. Tancapkan kaki nomor 1 nih, kaki 1 kurang lebih 40 cm ya, kurang lebih 40 cm. Silakan nyamannya gimana. Terus jangan terlalu lebar ya, terus jangan terlalu sempit juga. Kalau terlalu lebar senteringnya mungkin agak susah. Kalau di pinggir jalan mungkin takut mengganggu orang ya. Kalau biasa lebar pun ya nggak apa-apa kalau misalnya di tempat yang aman. Sebenarnya bukan ininya ya idealnya kelihatannya 40 cm tapi tancapnya itu harus jangan sampai kelihatan pakunya ya. Nah, lihat gambar ini nomor 2. Ini masih belum ya. Nah, tancapkan kaki 1 kurang lebih 40 cm jaraknya dari titik ukur ya. Ini sebelum dipasang alat ya. Yaitu kaki yang di hadapan kita ya dan injak dengan kaki kanan dan kaki kiri boleh diangkat ya sehingga tidak menyentuh tanah boleh supaya kuat ya. Terus kaki 2 dan kaki 3 letakkan kaki 2 dan kaki 3 di atas tanah. Kurang lebih jaraknya 40 cm ya. Ini kalau daerah datar, kalau di daerah tebing tentunya kaki 1 lebih panjang ya, kaki 2, kaki 3 tentunya lebih pendek atau kaki 1-nya yang lebih pendek, kaki 2, kaki 3-nya yang lebih panjang. Dengan melihat piringan
Statif yang relatif datar. Ingat kaki 2 dan kaki 3 jangan diinjak dulu ya. Nggak usah diinjak dulu kaki 2, kaki 3 mah. Itu letakkan dulu alat nanti ya. Pasang alat ukur teodolit atau TS pada statif dan kunci ya. Terus tahapan keempat ya. Pegang kaki 2 dan kaki 3 sambil mengarahkan plamet optis ya, atau laser kalau ada laser, atau unting-unting. Nah, sekarang jarang yang pakai unting-unting. Ke arah titik ukur sebagai pendekatan salah satu kaki supaya dekatkan dengan titik ukur. Jadi untuk pendekatan itu biar kelihatan ya kaki ukur, kakinya dulu baru titik ukur. Apabila sudah dekat sekali, tepatkan optis ke titik ukur menggunakan skrup ABC. Nah, ini menggunakan skrup ABC ya kalau udah dekat ya. Jadi paskan, ingat skrup ABC punya dua fungsi ya. Tidak hanya digunakan untuk menyentil nipu saja. Nah, di sini bisa juga untuk menempatkan optis kepada titik ukur. Syaratnya apabila plamet optis sudah dekat ke titik ukur atau pada paku payung, tapi belum tepat ke titik ukurnya. Ini nih dua fungsi ya, biar lebih cepat. Terus pegang kaki atas kedua dan jangan dilepas ya. Ini pasang dulu alat berarti ya. Pasang dulu alat. Di sini ada pasang alat enggak ini? Ya, pasang dulu alat. Terus sudah pasang alat, pegang kaki atas dan jangan dilepas. Lalu kendorkan skru pengunci. Lalu injak ya sepatu kaki statif hingga stabil. Ini untuk berlaku statif 2 dan 3 ya. Statif 2 nih, angka 2 dan 3 di sini. Paku sampai lancipnya itu masuk ke dalam tanah, kecuali tanahnya keras ya. Kalau nggak bisa ya sudah, jangan dipaksakan ya. Ingat jangan sampai terhentak ya. Jangan dihentak dan jangan terhentak sehingga alatnya terhentak ya. Alatnya sensitif sekali, Kang. Kalau melangkah pun kita akan bergerak itu detiknya ya. Lakukan seperti langkah ke-6 pada kaki statif yang ketiga ya. Langkah ke-6. Pokoknya langkah ke-6 itu lakukan seperti langkah pada kaki yang ketiga. Oke. Artinya ini langkah menggunakan scrubber langkah keempat kali ya. Langkah keempat ini bukan langkah ke-6. Langkah ke-6 kan sekarang ya. Cek kembali optis jika bergeser, tepatkan menggunakan skrup ABC. Lalu setelah itu kotak tabung menggunakan statif. Kalau lebih dekat sekali, si tatkala ini mendapatkan bisa digeser ya. Cek kembali optis jika bergeser, tepatkan dengan mengendorkan pengunci alat lalu dipegang tibra dengan dua tangan. Tibra tersebut digeser agar optis tepat ke titik ukur. Setelah menggeser tibra, lihat nih poinnya kembali. Jika kurang ketengahkan dengan skrup ABC dan cek kembali optisnya. Terus ulangi hingga nipo centering dan keduanya masuk ya. Tahap ke-9 dan ke-10 ulangi ya sehingga tepat ke titik centeringnya ya. Nah, kalau udah terbiasa ini pekerjaan itu bisa di bawah 3 menit ya. Mungkin 1 menit atau 2 menit ya. Karena udah terampil. Nah, ini formulir ukur ya. Mengisi metadata dan data geospasial pada formulir ukur. Nah, ini perlu pertama kali itu dicek itu ini dulu, isi dulu ya alatnya nomor berapa, nomor serinya nomor berapa, lokasinya di mana, hari tanggalnya di mana ya.
Kalau nama surveyornya juga boleh di ini ya,